Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau membagikan lagi ya bagaimana saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Dan ini murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya tidak terlalu banyak ya membahas sensasi ya, hanya saja kali ini saya gunakan kesempatan ini untuk berbagi ya untuk teman-teman yang masih merasa kebingungan terhadap gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Akan saya bagikan versi saya ya teman-teman ya. Jadi untuk gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya teman-teman, seperti kita ketahui itu sensasinya memang luar biasa banyak dan terkesan itu aneh-aneh ya teman-teman ya. Aneh-aneh ya, kenapa saya bilang aneh-aneh? Karena apapun yang kita rasakan ya teman-teman ya, apapun sensasi baru yang muncul ya teman-teman ya, itu seperti kita itu merasakan sesuatu yang tidak biasanya gitu ya. Contoh misalkan ya teman-teman ya, contoh misalkan kita itu pilek atau kita itu hidungnya mampet ya teman-teman ya. Padahal kita dulu itu juga sering namanya mampet, sering namanya pilek karena itu musiman ya teman-teman ya. Tapi pada saat kita terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety itu menjadi sesuatu yang aneh. Kenapa saya bilang aneh? Karena hidung mampet atau pilek itu aja bisa menjadikan kita itu cemas, menjadikan kita itu khawatir. Kok saya itu hidungnya mampet ya, gitu ya teman-teman ya. Pasti banyak juga teman-teman merasakan hal seperti itu ya. Itu contoh kecil saja ya teman-teman. Terus untuk teman-teman ya, ketika teman-teman itu maaf ya, ketika teman-teman itu buang air kecil ya, ketika teman-teman itu kencing gitu ya, itu diamatin gitu ya teman-teman ya, diamatin gitu. Loh, kok kencing saya itu berbusa gitu ya. Padahal ya teman-teman, secara tidak langsung atau secara tidak kita sadari ya teman-teman, dulu ya teman-teman pernah nggak mengamati yang namanya buang air kecilnya teman-teman, kencingnya teman-teman, pernah nggak diamati? Menurut saya ya, walaupun teman-teman itu melihat ya kondisinya, misalkan itu berbusa gitu atau apa, itu pasti teman-teman itu cuek ya. Tapi berbeda ketika teman-teman itu sedang menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Ketika teman-teman itu melihat kencingnya itu berbusa, itu menjadikan cemas, panik, was-was ya. Kok kencing saya berbusa ya? Teman-teman langsung searching gitu ya. Wah, kencing berbusa tandanya apa kayak gitu. Itu malah nanti teman-teman itu akan semakin bingung ya. Teman-teman itu akan semakin khawatir, teman-teman itu akan semakin cemas ya. Berdasarkan apa yang pernah saya alami, saya pun mengalami hal seperti itu ya teman-teman ya. Wah, kok kencing saya itu berbusa gitu ya. Kenapa saya bisa cerita? Karena saya itu juga mengalaminya. Tapi setelah terus-terusan seperti itu ya teman-teman ya, saya ya teringat kembali ya teman-teman ya, dulu pun saya itu juga sering ya gitu yang namanya kencing itu berbusa ya, tapi tidak saya cemaskan dan tidak saya khawatirkan. Tenang saja teman-teman ya, saya pun pada saat mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety itu ya, detail sekali mengamatinya ya teman-teman. Jadi maaf sampai dengan BAB aja, ketika BAB itu harus dilihat terus gitu, itu saya pun mengalaminya. Nah, inilah teman-teman ya yang menurut saya itu sensasi yang aneh-aneh gitu ya teman-teman. Sesuatu hal yang biasa itu terasa aneh bagi penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Tapi di sini ya teman-teman ya, perlu saya sampaikan ke teman-teman bahwa ketika teman-teman itu terus mengamati hal-hal yang yang ada di yang ada di tubuh teman-teman. Contoh misalkan tiba-tiba kok kayak di sini itu kok kayak ada sedikit yang ganjel atau apa gitu, teman-teman amati terus gitu ya teman-teman ya, itu akan menambah, wah jangan-jangan ini saya kenapa, jangan-jangan saya ini ada apanya. Itu pasti akan seperti itu, padahal itu sebenarnya udah ada dari dulu ya, tapi karena kita sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, jadi seolah-olah ini yang dulu aja, kok ini sekarang saya ada ininya ya, ada yang nonjol-nonjolnya atau apa gitu. Nah, itu contoh saja ya teman-teman. Jadi
memang kita itu menjadi orang yang sangat teliti ya terhadap tubuh kita sendiri ya teman-teman ya. Sampai dengan mata kita lihat, kok mata saya itu merah, kelihatan urat-urat merahnya dan lain-lain. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Padahal dulu kalau kita habis naik motor matanya merah, bahkan sampai sampai merah banget, itu juga aduh, habis naik motor nih kena debu, kena apa nih, kayak gitu doang ya teman-teman ya. Tapi berbeda dengan ketika kita sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman nggak usah khawatir ya, sejauh apa yang pernah saya alami ya teman-teman, itu memang karena efek kita itu memang sedang ada gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah memeriksakan diri ke dokter dan itu divonisnya memang gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, teman-teman nggak usah terlalu banyak berpikiran bahwa wah ini kenapa, saya kena apa gitu. Karena memang sensasi dari asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya teman-teman itu aneh-aneh dan banyak sekali ya teman-teman ya, banyak sekali gitu ya. Yang baik yang ada di tubuh kita, pikiran kita gitu ya, itu banyak sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya, pahami dengan apa yang teman-teman rasakan setiap hari ya. Hari ini muncul, besok enggak, terus besok muncul lagi enggak, ya itu karena kondisi GERD kita ya, atau asam lambung GERD kita itu belum membaik ya, anxiety-nya juga belum menurun ya teman-teman. Itu biasanya memang tetap akan ada sensasi-sensasi yang muncul ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah cemas. Saya pernah melewati, saya pernah mengalami hal seperti itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah nggak apa-apa teman-teman, aman ya. Baik dari teman-teman itu yang selalu memperhatikan ya, baik itu kencingnya, BAB-nya gitu ya. Tiba-tiba kencingnya berwarna keruh gitu ya teman-teman. Dulu kita kalau habis minum teh, terus habis minum kemasan dan lain-lain, itu juga kuning, kadang keruh gitu, itu biasa saja ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman, saya kan nggak ngapa-ngapain kok ininya keruh, ya wajar ya teman-teman ya. Teman-teman juga tetap kan namanya makan, mungkin sayurnya atau apanya bisa saja itu kan biasanya itu di kencing pertama itu pasti akan sedikit keruh gitu ya teman-teman. Itu nggak usah ditakutkan ya teman-teman ya, karena kalau semakin takut, semakin cemas, semakin panik, itu nanti sensasi itu akan bertambah ya teman-teman ya. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas ya teman-teman. Yang penting teman-teman sudah pernah memeriksakan diri ke dokter dan memang sudah dinyatakan, sudah diperiksa ini itu dan sebagainya. Ada yang sudah sampai MRI, sudah lab dan lain-lain, memang nggak ditemukan penyakit lain, cuma karena gangguan asam lambung, GERD, dan ada anxiety ya teman-teman. Itu ketika ada perubahan di fisik itu sensasi yang muncul ya, nggak apa-apa teman-teman, santai saja gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena semakin kita cemas, semakin kita khawatir, itu akan menambah sensasi ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung ya terhadap gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya, teman-teman pahami, dari pertama teman-teman itu kena ya teman-teman ya, pasti teman-teman itu menjadi orang yang sangat sensitif, orang yang sangat teliti. Nah, ini yang teliti ini, saking telitinya ya teman-teman ya, seluruh anggota tubuh kita gitu ya, itu diteliti dari sampai kadang kesemutan gitu ya teman-teman ya. Wah, ini kok saya itu kesemutan gitu ya. Padahal dulu kalau terlalu senderan, terlalu banyak, terlalu lama gitu juga nanti bangun semutan, terus duduk bersila terlalu lama gitu, nanti kalau berdiri juga kesemutan. Itu kan sesuatu hal yang sebenarnya wajar ya teman-teman. Tapi ketika kita terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Nah, mulai sekarang teman-teman jangan khawatir ya teman-teman. Kalau teman-teman memang sudah divonis oleh dokter bahwa teman-teman itu mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, ya fokus kepada pemulihan, fokus kepada penyembuhan. Terapkan 3P. Bila perlu, dokter sudah menyarankan harus minum obat, ya teman-teman minum obat, nggak apa-apa ya. Sampai kapan gitu. Kalau teman-teman itu konsultasi terus ke dokter, sampai kapan dok gitu kan. Nanti kan ada arahannya ya teman-teman ya. Intinya teman-teman tetap semangat ya. Gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini sudah banyak yang sembuh dari gangguan ini ya teman-teman ya.
Nah, dan untuk teman-teman yang masih bingung, kok saya sudah lama, sudah menerapkan 3P, sudah pokoknya ini itu dan sebagainya, berobat ke dokter dan lain-lain, itu kok nggak sembuh-sembuh ya teman-teman. Perlu dipahami teman-teman ya, karena pengalaman saya aja itu tidak sebentar ya teman-teman ya, tidak sebentar, ini butuh proses. Karena prosesnya itu perlahan-lahan ya, sedikit itu hampir tidak terasa perubahannya ya teman-teman ya. Itu kita merasakan seperti itu kok nggak sembuh-sembuh ya teman-teman. Nah, padahal kalau kita selalu berpikiran kok nggak sembuh-sembuh gitu ya, itu ya seperti kita memang waduh kok nggak sembuh-sembuh gitu. Kita ya memang malah tersugesti dengan kayak nggak sembuh-sembuh beneran gitu, padahal sebenarnya sudah ada itu perbedaannya, perbaikannya ada gitu, cuma karena memang ini butuh proses gitu ya. Itu pengalaman saya, butuh proses. Kalau memang ada yang apa namanya dalam jangka waktu pendek bisa sembuh gitu ya, bisa apa ya, ya bisa saja, karena namanya kesembuhan itu masing-masing orang itu berbeda ya teman-teman. Tapi kalau untuk saya memang prosesnya itu lama ya teman-teman ya, dari yang belum menerapkan 3P sampai saya menerapkan 3P acak-acakan, sampai saya menerapkan 3P yang konsisten ya teman-teman ya, sampai saya yang rutin ke dokter dan lain-lain sudah sering saya ceritakan ya teman-teman ya. Jadi intinya untuk teman-teman tetap semangat ya. Perubahan terhadap gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, perbaikan, pemulihan atau menuju sembuhnya itu perlahan-lahan. Kadang kita sudah membaik set gini aja, kadang kita drop lagi. Nah, itu teman-teman amati. Penting sekali karena yang bisa mengamati ya itu adalah teman-teman sendiri, karena teman-teman yang merasakan gitu. Saya juga mengamati apa namanya kondisi saya waktu itu ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman amati juga kondisi teman-teman. Ketika teman-teman kumat, ketika teman-teman apa namanya timbul sensasi baru lagi, coba teman-teman amati apakah dari salah satu faktor 3P itu, contoh apakah dari pola hidup sehatnya yang kendor atau yang belum diatur ya, atau dari pola makannya atau dari pola pikirnya, itu bisa saja terjadi. Apakah dari ketiga faktor itu ada yang belum teman-teman apa namanya rubah gitu ya teman-teman ya. Coba teman-teman amati ya, semakin teman-teman itu bisa mengamati ya, insya Allah ya teman-teman itu akan lebih cepat membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mungkin ini konten yang tidak pokoknya konten yang ajur-ajuran mungkin ya teman-teman ya. Nggak tahu apakah ini ada faedahnya atau enggak ya, intinya saya ingin cerita saja seperti itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya, amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.